Halo semuanya, hari ini saya akan kembali belajar matematika diskrit. Materi yang akan saya pelajari hari ini adalah materi fungsi pembangkit. Nah, untuk memulai kegiatan belajar saya hari ini, saya akan memulainya terlebih dahulu dengan membaca materi fungsi pembangkit yang saya ambil dari website Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada yang beralamat di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sini sudah terlihat ada materi tentang fungsi pembangkit. Nah, daftar isi dari materi ini ada dua, yaitu pertama ada fungsi pembangkit dan yang kedua adalah latihan soal. Di subbab fungsi pembangkit ada definisi, derivatif deret pembangkit, operasi aljabar dari bentuk deret, dan sifat-sifat fungsi pembangkit. Pertama, saya akan belajar tentang definisi fungsi pembangkit. Apa itu fungsi pembangkit dan bagaimana bentuk dari fungsi pembangkit? Nah, kita mulai saja langsung. Di sini diberikan barisan bilangan real AN, yakni barisan dengan suku-suku yaitu 2, 3, 5, 8, 12, dan seterusnya hingga tak hingga. Dipandang deret pangkat formal 2 plus 3x plus 5x pangkat 2 plus 8x pangkat 3 plus 12x pangkat 4 dan seterusnya. Itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 0 hingga positif tak hingga dari AI dikali X pangkat I dengan koefisien barisan A0, A1, A2 hingga seterusnya yaitu AI adalah 2, 3, 5, 8, 12 dan seterusnya. Kemudian di sini ada definisi 1 yaitu definisi tentang deret pangkat pembangkit atau generating series, yaitu deret pangkat formal dari jumlahan I sama dengan 0 hingga positif tak hingga dari fungsi AI X pangkat I sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 plus hingga seterusnya. Itu disebut dengan deret pangkat pembangkit generating series dari barisan AI dengan I lebih besar sama dengan 0. Contohnya, di sini contohnya deret pangkat membangun barisan dari 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 hingga seterusnya adalah 1 plus X plus 2X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 plus 5X pangkat 4 plus 8X pangkat 5 plus 13X pangkat 6 plus 21X pangkat 7 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, barisan yang memiliki deret pangkat pembangkit 1 min 1 per 2x plus 1 per 4x pangkat 2 min 1 per 8x pangkat 3 ditambah 1 per 16x pangkat 4 dikurangi seterusnya adalah 1, min 1 per 2, 1 per 4, min 1 per 8, 1 per 16 dan seterusnya. Kemudian barisan tak hingga AN dengan N lebih besar atau sama dengan 0 dengan suku-suku 1, min 3, 4, min 6, 9, dan seterusnya, min 24, 41, dan seterusnya tidak mungkin ditentukan min 24 ini adalah suku keberapa. Meskipun dapat disimpulkan suku ganjil dan ekspresi polinomial 1 min 3x dan seterusnya seperti ini, diketahui min 24 merupakan suku ke-15, yaitu A15 sama dengan min 24. Nah, untuk mempermudah, bisa ditulis sebagai 1 dengan nol, min 3, 1, 4, 2, min 6, 3, 9, 4, min 24, 15, 41, 16, dan seterusnya.
Berbeda dengan barisan 1, min 1 per akar 2, 1,2 min 1 per 2 akar 2, hingga min 1 per 2 pangkat 20 akar 2, 1 per 2 pangkat 21, dan seterusnya hingga tak hingga, maka bilangan min 1 per 2 pangkat 20 akar 2 merupakan suku ke-41. Nah, tadi yang 1,0 ini merupakan 0 itu adalah subscript, jadi bisa ditulis sebagai 1,0 dengan atau 1 subscript ya 0, min 3 subscript ya 1, dan seterusnya. Kemudian ada definisi 2, yaitu tentang definisi fungsi pembangkit. Diberikan barisan AN dengan N lebih besar sama dengan 0 dengan daerah pembangkit A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 ditambah seterusnya, ditambah AN X pangkat N ditambah seterusnya. Itu jika daerah pembangkit konvergen ke fungsi fx, maka fx disebut fungsi pembangkit AN dengan N lebih besar atau sama dengan 0. Contoh kedua, diperhatikan kembali Jared McLaurin pada kalkulus, yaitu barisan AN dengan N lebih besar sama dengan 0, itu adalah 1,1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, hingga 1 per N faktorial, 1 per N plus 1 faktorial, hingga seterusnya, memiliki dari pembangkit 1 plus X kuadrat plus 2 faktorial, tambah X kubik X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, hingga seterusnya ditambah X pangkat N per N faktorial, dan hingga tak hingga, yang konvergen ke E pangkat X. Jadi dikatakan E pangkat X adalah fungsi pembangkit dari barisan AN dengan N lebih besar sama dengan 0. Kemudian barisan BN N lebih besar sama dengan 0, itu 1, min 1, 1, min 1, hingga min 1 pangkat N dan seterusnya, memiliki dari pembangkit 1 min X plus X pangkat 2 min X pangkat 3 plus X pangkat 4, hingga ditambah seterusnya hingga min 1 pangkat N, X pangkat N, ditambah seterusnya, itu konvergen ke fungsi 1 per X plus 1. Sehingga fungsi 1 per X plus 1 adalah fungsi pembangkit dari Bn dengan N lebih besar sama dengan 0. Yaitu contoh pada poin yang kedua ini, S itu sama dengan 1 min X plus X kuadrat min X pangkat 3 plus X pangkat 4, seterusnya hingga min 1 pangkat N, X pangkat N, dan seterusnya. Kemudian kedua ruas dikali dengan X, maka menjadi XS itu sama dengan X min X pangkat 2 plus X pangkat 3 min X pangkat 4, ditambah seterusnya hingga XN, dan seterusnya. Kemudian kedua persamaan ini, yaitu S ini dan XS ini ditambah jadi dalam kurung 1 plus X 1 plus X S itu sama dengan 1. Mengapa? Karena ini min X tambah X habis, X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis, dan seterusnya, hingga hanya tersisa suku 1. Jadi S sama dengan 1 per 1 plus X merupakan fungsi pembangkit barisan dari 1, min 1, 1, min 1, hingga min 1 pangkat N, dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, selanjutnya pada daerah 1 plus X plus 1 itu tadi seperti ini. Ya, jika mengganti X dengan min X, maka diperoleh 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 hingga plus XN, dan seterusnya. Itu disebut dengan daerah pembangkit barisan 1,1,1,1. Jadi ini merupakan daerah pembangkit barisan 1,1,1,1 seterusnya, dengan fungsi pembangkitnya adalah ini 1 per 1 min X. Kemudian jika mengganti X dengan 2X pada yang ini,
Maka diperoleh 1/1 min 2x sama dengan 1 plus 2x plus 4x pangkat 2 plus 8x pangkat 3 plus 16x pangkat 4 ditambah hingga 2n pangkat x pangkat n hingga seterusnya. Dengan itu merupakan deret pembangkit barisan dari 1, 2, 4, 8 hingga 2 pangkat n dan seterusnya dengan fungsi pembangkitnya adalah ini, yaitu 1/1 min 2x. Nah, kemudian ini dengan mengerti X ini dengan min X pada yang tadi, nah terakhir diperoleh 1/1 plus 2X itu sama dengan 1 min 2X plus 4X pangkat 2 min 8X pangkat 3 plus 16X pangkat 4 hingga seterusnya hingga min 2 pangkat N X pangkat N dan seterusnya. Itu merupakan deret pembangkit barisan 1, min 2, 4, min 8 hingga min 2 pangkat N. Dengan fungsi pembangkit dari barisan tersebut adalah 1/1 plus 2X. Kemudian selanjutnya dengan mengganti X pada 1/1 min X. Ini yang tadi dengan X pangkat 2 diperoleh 1 min 1 min X pangkat 2 itu sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 plus X pangkat 8 hingga ditambah X pangkat 2N ditambah hingga seterusnya merupakan fungsi pembangkit barisan dari 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Akibatnya jika dikali dengan X maka jadi 1/1 min X pangkat 2 dikali dengan X maka mengakibatkan X/1 min X pangkat 2 itu sama dengan X plus X pangkat 3 plus X pangkat 5 plus X pangkat 7 plus X pangkat 9 ditambah hingga X pangkat 2N plus 1 hingga seterusnya. Itu merupakan fungsi pembangkit dari barisan 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Kemudian ini adalah contoh yang ketiga. Tentukan fungsi pembangkit barisan min 2, 4, min 8, min 16, min 32, 64, hingga min 2 pangkat N. Barisan tersebut yaitu min 2, 4, min 8, 16, min 32, 64, min 2, N plus 1 hingga seterusnya itu berasal dari min 2 kali 1, min 2 kali min 2, min 2 kali 4, min 2 kali min 8, min 2 kali 16, min 2 kali min 32 hingga min 2 kali min 2 pangkat N. Yang mengakibatkan barisan ini bisa ditulis sebagai min 2 dalam kurung 1, min 2, 4, min 8, 16, min 32 hingga min 2 pangkat N dan seterusnya. Nah, karena fungsi pembangkit ini dalam kurung ini, deret fungsi pembangkit ini mempunyai fungsi pembangkit adalah 1/1 plus 2X dari yang sudah dikonstruksi tadi, yaitu yang ini. Maka, karena itu, fungsi pembangkit dari barisan yang ditanyakan yaitu min 2, 4, min 8, 16, min 32, 64, hingga seterusnya min 2 pangkat N dan hingga tak hingga, itu adalah, ini N plus 1 ya. Itu adalah min 2/1 plus 2X, karena ini dikalikan min 2. Deret fungsi pembangkit yang ini yang dalam kurung ini dikalikan dengan min 2. Kita tahu bahwa fungsi pembangkit dari deret pembangkit yang ada dalam kurung ini yang sudah dikonstruksi tadi adalah 1/1 plus 2X. Maka untuk menjadi barisan seperti ini, maka deret pembangkit ini itu dikalikan dengan min 2, maka fungsi pembangkitnya juga dikalikan dengan min 2. Maka fungsi pembangkit dari barisan ini adalah min 2/1 plus 2X. Nah, kemudian fungsi pembangkit ada contoh keempat. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan min 1, 5, min 7, 17, min 31, 65, dan seterusnya. Nah, fungsi barisan ini bisa ditulis sebagai 1 plus min 2, 1 plus 4, 1 plus min 8, 1 plus min 32, 1 plus 64, dan seterusnya. Nah, deret pembangkit ini bisa tulis deret pembangkit dari barisan ini yang tadi sudah dikonstruksi tadi, sudah diubah. Itu sama dengan 1 plus min 2 ditambah 1 plus 4X
ditambah 1 plus min 8 X pangkat 2 ditambah 1 plus min 32 X pangkat 3 ditambah 1 plus 64 X pangkat 4 ditambah seterusnya. Itu sama dengan 1 ditambah X. X ini dari mana? Ini 1 dikali X. Kemudian ini 1 dikali X pangkat 2 jadi X pangkat 2. Kemudian 1 kali X pangkat 3 jadi X pangkat 3. Dan seterusnya itu ditambah dengan dari pembangkit yang kedua. Ini dari pembangkit yang pertama. Ini dari pembangkit yang kedua yaitu min 2. Ditambah 4 dikali X 4X. Ditambah min 8 kali X pangkat 2. Jadi min 8 X pangkat 2. Lalu ditambah dengan min 3 2. Ya min 32 X pangkat kayak ada yang ketinggalan harusnya ini di sini ada 1 plus 16. Ini harusnya ini X pangkat 4. Yang 1 plus min 32 itu X pangkat 4. Kemudian 1 plus 64 itu X pangkat 5. Terus berarti di sini ada 1 plus 1 plus 16 X pangkat 3. Terus ditambah ini. Di sini ada kekurangan 1 suku. Nah, di sini ada kekurangan 1 suku. Sini. Ini pangkat 4. Ini pangkat 5. Ini di sini harus ada tambahan 1 plus 16 X pangkat 3. Di sini juga harusnya di sini ada 1 plus 16. Kemudian baru koma 1 plus min 32. Nah, jadinya 16 kali X pangkat 3 dikurangi 32 kali X pangkat 4 dikurangi ditambah 4 kali X pangkat 5 ya seterusnya hingga itu barisan yang ini deret pembangkit yang ini itu memiliki fungsi pembangkit adalah 1 per 1 min X dari yang sudah dikonstruksi yang tadi. Kemudian dari pembangkit yang kedua yang ini itu tadi juga pada soal sebelumnya, contoh sebelumnya itu juga konstruksi adalah min 2 1 plus min 2 per 1 plus 2X ya, min 2 per 1 plus 2X dari contoh yang ini. Nah, kemudian maka fungsi pembangkit adalah jumlahan dari fungsi pembangkit dari pembangkit pertama ditambah fungsi pembangkit dari pembangkit kedua sehingga menjadi 1 per 1 min X ditambah min 2 per 1 plus 2X sehingga fungsi pembangkit dari barisan min 1, 5, min 7, 17, min 31, 65 dan seterusnya itu adalah 1 per 1 min X ditambah dengan min 2 per 1 plus 2X. Kemudian lanjut, ini tentang derivatif dari fungsi pembangkit. Sebelumnya diketahui bahwa 1 per 1 min X itu sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 hingga seterusnya X pangkat N dan tak hingga. Itu akibat ya jika kedua ruas diderivatifkan diturunkan terhadap X, yaitu 1 per 1 ini yang kuras kiri menjadi 1 per 1 min X pangkat 2
itu yang merupakan turunan atau derivatif terhadap X dari fungsi 1 per 1 min X, maka luas yang kanan menjadi 1 plus 2X plus 3X pangkat 2 plus 4X pangkat 3, seterusnya hingga ditambah X pangkat N min 1 dan seterusnya hingga. Jadi fungsi pembangkit ini, fungsi 1 per 1 min X pangkat 2 yang merupakan turunan atau derivatif terhadap X dari fungsi 1 per 1 min X itu merupakan fungsi pembangkit dari barisan 1, 2, 3, 4, hingga N, dan hingga tak hingga. Nah, tentukan fungsi pembangkit dari barisan 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 2N, 0, dan seterusnya. Nah, sebenarnya diketahui dari yang ini, bahwa 1 per 1 min 2X itu sama dengan 1 plus X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6, X pangkat 8, hingga X pangkat 2N. Dan seterusnya itu, maaf, ini 1 per 1 min X pangkat 2. Ini yang sudah dikonstruksi sebelumnya, sebelum ini. Itu maka jika diderivatifkan, diturunkan terhadap X, fungsi kedua ruas, fungsi ini diturunkan terhadap X, maka derivatif X, derivatif terhadap X dari 1 per 1 min X kuadrat itu sama dengan 2X per 1 min X pangkat 2 dikuadratkan. Itu sama dengan turunan atau derivatif terhadap X dari fungsi yang ini sebelah kanan. Ruas kanan 1 plus X pangkat 2 dari pembangkit sebelah kanan. Plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 plus X pangkat 8 ditambah seterusnya hingga X pangkat 2N ditambah seterusnya. Itu sama dengan kalau diturunkan terhadap X maka menjadi satunya 0 karena konstanta turunannya adalah 0. X pangkat 2 menjadi 2X, X pangkat 4 menjadi 4X pangkat 3, X pangkat 6 menjadi 6X pangkat 5, dan seterusnya hingga 2N, X pangkat 2N min 1, dan seterusnya hingga. Jadi fungsi ini 2X per 1 min X pangkat 2 dipangkatkan lagi, dikuadratkan lagi. Itu merupakan fungsi pembangkit dari barisan 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 2N, 0, dan seterusnya. Kemudian, misalkan S adalah merupakan dari pembangkit barisan 1, min 1, 1, min 1, hingga min 1 pangkat N, dan seterusnya, yakni S sama dengan 1 min X, plus X pangkat 2, min X pangkat 3, plus X pangkat 4, hingga seterusnya, min 1 pangkat N, N, X pangkat N, hingga seterusnya. Diperhatikan bahwa jika kedua ruas ini dikalikan dengan X, maka akan memunculkan XS itu sama dengan 0 plus X min X pangkat 2 plus X pangkat 3 min X pangkat 4 seterusnya hingga min 1 pangkat N min plus 1 X pangkat N, dan hingga jika S ditambah dengan XS itu sama dengan 1 plus X S itu sama dengan 1. Mengapa? Karena min S habis ditambah X pangkat 2 habis dikurang X pangkat 2, dan seterusnya. Jadi diperoleh S sama dengan 1 per 1 plus X itu merupakan fungsi pembangkit dari barisan 1, min 1, 1, min 1, hingga min 1 pangkat N, dan hingga seterusnya. Nah, di sini ada diketahui barisan 1, 3, 7, 15, 31, 63, dan seterusnya itu memenuhi relasi rekurensi atau relasi perulangan, yaitu AN sama dengan 3AN min 1 min 2AN min 2. Itulah fungsi pembangkitnya. Nah, misalkan S sama dengan 1 plus 3X, yaitu merupakan deret pembangkit dari barisan ini. 1 plus 3X plus 7X pangkat 2 plus 15X pangkat 3 plus 31X pangkat 4 ditambah 63X pangkat 5 ditambah AN
X pangkat N dengan seterusnya. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan min 3X didapatkan 0 min 3X min 9X pangkat 2 min 21X pangkat 3 min 45X pangkat 4 min 93X pangkat 5 hingga seterusnya min 3A N min 1 X N min 1 dan seterusnya. Kemudian jika S ini deret pembangkit S ini dikalikan dengan 2X pangkat 2 itu akan mengakibatkan menghasilkan 2X pangkat 2S sama dengan 0 plus 0X plus 2X pangkat 2 plus 6X pangkat 3 plus 14X pangkat 4 plus 30X pangkat 5 hingga seterusnya 2A N min 2 X N min 2 dan seterusnya. Dan jika yang ini S ditambah min 3XS ditambah 2X kuadrat S itu akan hasilnya adalah 1. Mengapa? Soalnya 3X ini dikurangi 3X, kemudian 7X pangkat 2 dikurangi 9X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2, itu hasilnya 0, 0, pangkat 3 juga sama 0, pangkat 4 juga sama dengan 0, hingga yang terakhir itu sama dengan 0. Mengapa AN X pangkat N dikurangi 3AN min 1X pangkat N min 1 tambah 2AN min 2X pangkat N min 2 itu sama dengan 0, karena di sini ketahui AN itu adalah 3AN min 1 min 2AN min 2. Maka jika kita masukkan AN adalah 3AN min 1 min 2A N min 2 ke dalam ini, maka hasilnya adalah 0. Kalau 3A N min 1 habis dikurangi 3A N min 1 X pangkat N min 1 dan tentu saja min 2A N min 2 juga habis ditambah 2A N min 2 X pangkat N min 2, maka jadinya tinggal 1, sehingga fungsi pembangkit dari barisan tersebut yaitu barisan ini adalah 1/1 min 3X plus 2X pangkat 2. Ya, ini ada contoh lagi, contoh 7. Kemudian ini ada kelipatan skalar. Skalar multiplication. Diketahui barisan AN dengan suku-suku 1,1, 1,1, dan seterusnya itu mempunyai fungsi pembangkit dari yang sudah dikonstruksi tadi, yaitu AX sama dengan 1/1 min X. Maka barisan dengan suku-suku 2,2,2,2 seterusnya itu barisan kita katakan barisan BN itu juga mempunyai fungsi bangkit PX sama dengan 2/1 min X. Jadi pada kasus di atas itu BN itu sama dengan 2AN atau diperoleh bahwa BX sama dengan 2AX. Kemudian sifat 1, diketahui barisan AN mempunyai fungsi pembangkit AX. Diberikan barisan BN dengan BN sama dengan alfa AN dengan setiap N untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi pembangkit dari barisan BN adalah alfa AX. Kemudian ada penjumlahan atau addition. Jika barisan AN dan suku-suku 1, 0, 1, 0, 1 mempunyai fungsi pembangkit AX sama dengan 1/1 min X pangkat 2. Dan barisan BN dengan suku-suku 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya mempunyai fungsi pembangkit BX sama dengan X/1 min X pangkat 2. Selain itu, juga diketahui bahwa barisan CN dengan suku-suku 1,1, 1,1, 1,1, dan seterusnya mempunyai fungsi pembangkit CX sama dengan 1/1 min X. Sehingga pada kasus di atas, dari CN sama dengan AN plus BN diperoleh bahwa CX sama dengan AX plus BX. Jadi ini AX-nya ini AN. Barisan AN ini adalah ini suku-sukunya. Kemudian barisan BN adalah ini. Kalau ditambahkan, maka hasilnya adalah barisan CN, yaitu ini. Nah, fungsi pembagian juga sama.
Fungsi pembangkitnya juga sama. Jadi ini ditambah dengan ini, hasilnya adalah ini. Yaitu 1/1 min X pangkat 2 ditambah X per 1 min X kuadrat, itu hasilnya adalah ini. Ini kan penyebutnya sama. Ini 1 plus X. Ini yang bawah bisa difaktorkan menjadi 1 min X, 1 plus X. Ini 1 plus X. Kemudian ini bisa dicoret karena ini ya bisa dicoret. Jadinya hasilnya adalah ini 1/1 min X. Nah, ini sifat kedua, diketahui barisan AN dan BN berturut-turut mempunyai fungsi pembangkit AX dan BX, diberikan barisan CN dengan CN sama dengan AN plus BN. Untuk setiap N lebih besar sama dengan 0. Maka fungsi pembangkit dari barisan CN adalah AX plus BX. Jadi fungsi pembangkit dari barisan CN itu CX itu sama dengan AX plus BX. Kemudian pergeseran ke kanan atau right shifting. Ketahui barisan AN dan suku-suku 1,1,1,1,1,1 mempunyai fungsi pembangkit CX sama dengan 1/1 min X. Selanjutnya diperhatikan bahwa barisan BN dengan suku-suku 0,0,0,1,1,1,1,1 dan seterusnya mempunyai fungsi pembangkit Px sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 plus X pangkat 6 ditambah seterusnya. Sama dengan X pangkat 3, 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 seterusnya. Maka Bx ini sama dengan X pangkat 3 dikalikan dengan AX. Berarti ini salah tulis. Ini harusnya AX bukan CX. AX jadi barisan AN ini mempunyai fungsi pembangkit AN. AN itu adalah 1, AX itu adalah 1/1 min X. Jadi BX itu sama dengan X pangkat 3 AX. Ini bukan CX, ini AX. Maka sifat ketiga diketahui barisan AN mempunyai fungsi pembangkit AX. Diberikan barisan BN dan suku-suku 0,0,0,0 ini sebanyak k kali sebanyak k. Kemudian A0, A1, A2 dan seterusnya. Maka fungsi bangkit dari barisan BN adalah X pangkat k, itu sebanyak D0 ini sebanyak berapa kali, kemudian dikalikan dengan fungsi bangkit AX. Ini derivatif sudah tadi ya. Sifat keempat, maka diketahui barisan AN mempunyai fungsi pembangkit AX. Diberikan barisan BN dengan BN sama dengan N plus 1 A N plus 1 yakni A1, 2A2, 3A3 dan seterusnya. Fungsi pembangkit dari barisan BN adalah A pangkat A aksen X adalah turunan dari AX. Turunan pertama dari AX. Ini seperti ini 1,1,1, kemudian fungsi ini misalnya A-nya 1,1,1 dan seterusnya. Itu kan mempunyai fungsi pembangkit 1/1 min X dari konstruksi yang awal tadi. Nah, kemudian ada barisan BN 1,2,3,4 hingga seterusnya. Nah, ini kan merupakan turunan dari ini barisan ini. Jadi sehingga fungsi pembangkit dari barisan ini adalah 1/1 min X pangkat 2, yaitu turunan dari ini AX 1/1 min X.
Ada contoh 8. Ketika fungsi pembangkit dari barisan AN dengan AN sama dengan N bahkan 2 atau setiap N lebih besar sama dengan 0. Nah, diperhatikan bahwa untuk barisan yang ini itu mempunyai fungsi pembangkit ini. Kemudian barisan ini mempunyai fungsi pembangkit ini. Turunan dari ini 1/1 min X itu sama dengan 1/1 min X pangkat 2. Jika barisan ini 0,1,2,3, dan seterusnya itu mempunyai fungsi pembangkit X dikali 1/1 min X pangkat 2 sama dengan X/1 min X pangkat 2. Nih, barisan ini terbentuk apabila barisan ini deret pembangkit ini dikali dengan X. Dan barisan ini 1,4,9,16,25 ini merupakan turunan dari D per dx dari X/1 min X pangkat 2 dari yang ini. Kalau misalnya susah ini kan barisan ini deret pembangkitnya terus X plus 1 ya. 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dan seterusnya. Ya ini kan barisannya 1 plus 2X plus 3 X pangkat 3 plus plus 4X. Ini pangkat 2 nih, guys. Pangkat 2 plus 4X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian ini barisan ini kan 0 plus X plus 2X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 4X pangkat 4 dan seterusnya. Ini barisan yang ini merupakan barisan yang kedua ini dikalikan dengan X. Dan ini 1 kali X, jadi X, 2X kali X, 2X pangkat 2, 3X pangkat 2 dikali X, 3X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian ini barisan 1, 4, 9, 16, 25. Ini kan 1 plus 4X plus 9X kuadrat plus 16X pangkat 3 plus 25X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini merupakan turunan dari ini. X turunannya 1, 0 kan turunannya 0, bisa ditulis. Kemudian 2X pangkat 2 turunannya 4X. Kemudian 3X pangkat 3 turunannya 9X pangkat 2. 4X pangkat 4 turunannya 16X pangkat 3. Terus 5X pangkat 5 turunannya 25X pangkat 4 dan seterusnya. Maka ini fungsi pembangkit ini adalah turunan dari ini. Ini turunan dari barisan ketiga. Jadi df per dx X/1 min X pangkat 2. Turunannya adalah 1 plus X per 1 min X pangkat 3. Dan barisan yang keempat ini kan 0 plus 1 plus 4X. Ini X apa? Ini X 4X pangkat 2 plus 9X pangkat 3
plus 16x pangkat 4 dan seterusnya, plus 25x pangkat 5 dan seterusnya. Nah, ini ini barisan ini deret pembangkit ini merupakan dari pembangkit barisan keempat dikali dengan x, kan 1 dikali x 4x dikali x 4x pangkat 2. Jadi makanya fungsi bahagia dikali dengan x, bagi x dikali 1 plus x per 1 min x pangkat 3 sama dengan x dalam kurung 1 plus x per 1 min x pangkat 3. Nah, ini an ini ada n pangkat 2. Untuk step n bisa 9 0. Maka kan kalau 0 ya 0, 1 ya 1, 2 ya 4, 9 ya 3 ya 9, kan sesuai dengan ini. Ini 0 untuk A0. Kemudian A1-nya 1, A2-nya 4, A3-nya 9, A4-nya 16, A5-nya 25, dan seterusnya. Maka fungsi bangkit dari barisan AN yaitu barisan AN sama dengan N pangkat 2 itu adalah X dalam kurung 1 plus X per 1 min X di pangkat 3. Yang selain derivatif ada pula integral. Diketahui barisan A yang suku-suku 1, 1, 1 dan seterusnya ini seperti ini. Nah, diperhatikan bahwa integral 1 per 1 min X, integral fungsi ini dari fungsi ini itu 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya itu integral dari 1 per 1 min X dx kan ini integral ini fungsinya diintegralkan itu min ln 1 min X min logaritma natural dari 1 min X. Maka yang ini yang ruas kanan ini diintegralkan menjadi X plus setengah X pangkat 2 plus per 3 X pangkat 3 plus per 4 X pangkat 4 hingga per N pangkat X pangkat N dan seterusnya. Sehingga min ln 1 min X itu merupakan fungsi bangkit dari barisan ini 0, 1, setengah, sepertiga, seperempat, seper N, dan seterusnya. Nah, sifat kelima itu diketahui barisan N memiliki fungsi bangkit AX. Diberikan barisan Bn dengan B0 sama dengan 0 dan Bn sama dengan AN min 1 per N. Itu setiap N lebih besar sama dengan 1. Yakni 0, kemudian A0, A0 per 1, dan A1 per 2, A2 per 3, dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit dari barisan Bn adalah Bx sama dengan integral dari 0 hingga T, A, T, dt. Contohnya ini contoh 9. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan AN dengan AN sama dengan 2N min 1, yakni barisan dari suku-suku 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, misalnya fungsi pembangkit dari barisan AN adalah AX. AX-nya itu adalah jumlah dari N sama dengan 0 hingga positif hingga AN X pangkat N. Itu sama dengan masukkan AN-nya adalah 2N min 1. Kemudian X itu kan ini merupakan menggunakan sifat sigma, penjumlahan sigma itu kan bisa diubah bentuknya. Ini kan menjadi sebentar. Ini kan sigma, jadi kan sigma n sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga positif hingga positif hingga aja kalau itu sudah tidak ada apa-apa 2n x pangkat n kemudian dikurangin n x pangkat n. Nah, ini kan bisa kalau menurut sifat penjumlahan sigma itu bisa dipecah menjadi dua ini. Jumlahan n sama dengan 0 hingga positif hingga dari 2n x pangkat n dikurangi jumlah dari n sama dengan 0 hingga positif hingga dari n x pangkat n. Terus kemudian menjadi 2x jumlahan dari n sama dengan 0 hingga positif hingga n x pangkat n 1 dikurangi jumlahan dari n sama dengan 0 hingga positif hingga x pangkat n.
Nah, maka X-nya karena ini kan NX N min 1. Ini adalah 1/1 min X pangkat 2 sesuai yang tadi. Kemudian ini X pangkat N ini jumlah ini adalah 1/1 min X. Ya, jadi X itu 2X dikali 1/1 min X pangkat 2 dikurangi 1/1 min X. Jadi X9 2X min dalam kurung 1 min X per 1 min X pangkat 2. Itu 9 3X min 1/1 min X pangkat 2. Jadi fungsi bangkit dari barisan ini, yaitu 2N min 1, adalah 3X min 1/1 min X pangkat 2. Ini contoh 10. Lihat cara lain. Misalkan fungsi bangkit dari barisan AN adalah AX, ya ini seperti ini. A0, A1X, A2X pangkat 2, A3X pangkat 3, tambah 4X pangkat 2, ditambah seterusnya AN, X pangkat N, dan hingga. Nah, jika dikali dengan min 2X, fungsi pembangkit ini dikali dengan min 2X, maka kalau ditambahkan min 2X AX itu sama dengan min 2A0X, min 2A1X pangkat 2, min 2A2X pangkat 3, min 2A3X pangkat 4, min 2A4X pangkat 5, hingga min 2AN min 1 X pangkat N, min 2AN X N plus 1 pangkat N plus 1 hingga. Itu kan kalau ditambah jumlah, maka hasilnya 1 min 2X AX itu sama dengan A0. Kemudian ditambah A1 dikurangi 2A0X. Tambah A2 dikurangi 2A1 X pangkat 2. Tambah A3 dikurangi min 2, dikurang 2A2 X pangkat 3. Dan seterusnya AN min 2AN min 1 X pangkat N, dan seterusnya hingga. Jadi 1 min 2 X AX itu sama dengan 1 plus 0. AX sama dengan 1/1 min 2X. Jadi fungsi bangkit dari usaha ini adalah 1/1 min 2X. Ini contoh yang ini ya, contoh 10. Yang tadi belum dibahas. Ini kan A0-nya 1. Kemudian A1 kan 2A, 1 min 1, 0. Berarti kan 2. Dan 2A 0, 2 kali 1 ya 0. 2, ini kan 2 kurang 2, 0. Kemudian ini kan A1 2, 2 kali 2, 4. A2-nya 2A, 2A, 2 min 1. 2A1, jadi A1-nya 2, 2 kali 2, 4. 4 min 4, 0. Kan sudah 0. Kemudian tinggal A0, A0 adalah 1. Jadinya 1/1 min 2X. Dan ini contoh 11. Cara lain contoh 12, contoh 13, contoh 14. Dan ini adalah dengan soal. Mungkin kita lihat pembahasan soal ujian aja yang tahun 2021. Diberikan barisan AN yang memenuhi relasi rekurensi AN sama dengan N pangkat 2 AN min 1 plus N min 1 N faktorial. Terus setiap N lebih besar sama dengan 1 dan dengan suku A0 sama dengan 6 dengan menggunakan fungsi bangkit atau formula untuk AN. Nah, dibentuk barisan BN dengan N lebih besar sama dengan 0 dengan BN sama dengan AN per N faktorial. Terus setiap N lebih besar sama dengan 0. Diperhatikan bahwa untuk N lebih besar sama dengan 1 berlaku AN sama N pangkat 2 AN min 1 plus N min 1 N faktorial. N faktorial kuadrat BN sama dengan N pangkat 2 N min 1 faktorial dikuadratkan BN min 1 plus N min 1 N faktorial. Makanya N faktorial BN itu sama dengan N faktorial BN min 1 tambah N min 1. BN-nya itu sama dengan BN min 1 plus N min 1 per N faktorial. Dan B0 sama dengan 0 sama dengan 6. Selanjutnya misalkan BX adalah fungsi pembangkit barisan BN, N lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian BX sama dengan
jumlah dari n sama dengan 0 hingga bn x pangkat n. Bx sama dengan b0 plus jumlah dari n sama dengan 1 hingga bn x pangkat n. Bx itu sama dengan 6 plus jumlah dari n plus 1 hingga bn min 1 plus n min 1 per n faktorial x pangkat n. Bx sama dengan 6 plus jumlah dari n plus 1 hingga bn min 1 x pangkat n plus jumlah dari n plus 1 hingga n min 1 per n faktorial x pangkat n. Bx sama dengan 6 plus x jumlah dari n sama dengan 1 hingga bn min 1 x pangkat n min 1 ditambah jumlah dari n sama dengan 1 hingga n min 1 per n faktorial x pangkat n. Bx itu sama dengan 6 plus x jumlah dari n sama dengan 0 hingga bn x pangkat n. Ini kan min 1 kali tambah 1 kan ini ya batas bawahnya berubah. Kemudian ditambah jumlah dari n plus 1 hingga n per n faktorial x pangkat n dikurangi jumlah dari n plus 1 hingga 1 per n faktorial x pangkat n. Bx kemudian 6 sama dengan 6 plus x jumlah dari n sama dengan 0 hingga bn x pangkat n plus x jumlah dari n sama dengan 1 hingga 1 per n min 1 faktorial x pangkat n min 1 dikurangi ini juga sama x keluarin, kemudian ini pakai sifat faktorial ini dikurangi jumlahan dari n plus 1 hingga 1 per n faktorial x pangkat n. Ya, 6 plus x bx karena bx tadi kan bn x pangkat n ya. Jadi x bx ditambah x jumlah dari n sama dengan 0 hingga 1 per n faktorial x pangkat n karena dikurangi 1 garis bawah dikurangi jumlah dari n sama dengan 1 hingga 1 per n faktorial x pangkat n. Kemudian ini x bx ini kan bx akan dikurangi jadi 1 min x bx itu sama dengan 6 plus x pangkat x ini kan dari Derek McLaurin min pangkat x min 1. Nah ini kan garis bawahnya 1. Jadinya ini sama 6 plus x pangkat x min pangkat x plus 1. 7 tambah x min 1 pangkat x. Jadi sehingga fungsi pembangkit bx itu adalah 7 per 1 min x dikurangi pangkat x. Dan demikian diperoleh bn yaitu sama 7 min 1 per n faktorial untuk setiap n yang lebih besar sama dengan 0. Yang ingat bahwa bn itu sama dengan n per n faktorial, terus setiap n lebih besar sama dengan 0 diperoleh n sama dengan n faktorial kuadrat, bn sama dengan n faktorial kuadrat dalam kurung 7 min per n faktorial sama dengan 7 n faktorial kuadrat min n faktorial. Nah, kemudian ini ada contoh soal, ada contoh-contoh, ada latihan soal. Nah, ini ada daftar pustaka. Nah, sudah selesai materi tentang fungsi pembangkit yang saya ambil dari Menara Ilmu Matematika Deskripsi Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya akan melihat satu contoh soal tentang fungsi pembangkit. Ini sebenarnya sama ya. Ya, sama seperti yang tadi sudah dibahas, jadi tidak perlu. Oleh karena itu, kemudian saya akan melihat buku yang saya ambil dari aplikasi Ipusnas, Perpustakaan Nasional Digital, yaitu buku Matematika Diskrit karyanya Profesor Yaya S. Kusuma, MSc, PhD. Profesor Haji Yaya S. Kusuma, MSc, PhD.
yaitu bab 5, yaitu matematika diskrit, yaitu fungsi pembangkit. Nah, di sini juga sama, sepertinya kita hanya melihat contoh-contoh soal saja seperti ini. Contoh 51. Misalkan diketahui barisan bilangan yang merupakan kombinasi K dari N. AK sama dengan kombinasi NK dengan K sama dengan 0, 1, 2, hingga N. Maka fungsi bangkit berasal dari barisan AK adalah Gx sama dengan N. Kombinasi N0 tambah kombinasi N1X tambah kombinasi N2X pangkat 2 tambah kombinasi N3X pangkat 3 X pangkat 3 tambah hingga seterusnya hingga yang terakhir kombinasi dari N X pangkat N. Dengan perluasan binomium Newton diperoleh bahwa Gx itu sama dengan 1 plus X pangkat N. Ini merupakan bentuk dari 1 plus X pangkat N. Kemudian contoh 52, misalkan AK sama dengan 1 untuk K sama dengan 0, 1, 2, hingga seterusnya. Maka terdapat sebuah fungsi Gx sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3, dan seterusnya. Yang merupakan fungsi bangkit dari barisan tersebut. Dalam hal ini, Gx dapat dinyatakan dalam bentuk Gx sama 1 per 1 min X. Dengan syarat Gx, yaitu 1 min X tidak sama dengan 0. Ini sama yang kayak tadi. Ini beda ini. Misalkan Gx adalah fungsi bangkit dari barisan angka. Jika Gx sama dengan 1 per 1 min X min 2X maka 3, maka Gx itu adalah 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 dari contoh yang 5.2 ini. Dan seterusnya dikurangi 2X pangkat 3, maka jadi 1 plus X pangkat 2 min X pangkat 3 plus X pangkat 4 hingga seterusnya. Dari hasil ini kita peroleh bahwa barisan AK yaitu 1, 1, 1, min 1, 1, 1, hingga seterusnya. Kemudian contoh 54, misalkan kita ingin menghitung banyaknya penyelesaian bilangan bulat bagi persamaan E1 plus E2 sama dengan P. Ini sudah termasuk aplikasi dari fungsi bangkit. Jika nilai E1 adalah 0, 1, 3, dan E2 nilainya adalah 0, 2, 4, 6, kita kaitkan fungsi bangkit AX dan BX dengan E1 dan E2 sebagai berikut. AX sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 hingga tak hingga AK sama X pangkat K sama dengan X pangkat 0 plus X pangkat 3 sama dengan 1 plus X pangkat 3. Kemudian A0 itu sama dengan A1 sama dengan A3 sama dengan 1. Dan AK sama dengan 0 untuk K tidak sama dengan 0, 1, dan 3. BX sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 hingga tak hingga BK X pangkat K. Sama dengan X pangkat 0 plus X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6. Sama dengan 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6. Dan hal ini B0 sama dengan B2 sama dengan B4 sama dengan B6 sama dengan 1 dan BK sama dengan 0 jika K tidak sama dengan 0, 2, 4, dan 6. Bilangan AK dapat diinterpretasikan sebagai banyak cara. Kita dapat memilih E1 sama dengan K. Sedangkan BK menyatakan banyak cara. Kita dapat memilih EK sehingga sama dengan K. E2 sama dengan K. Sekarang perhatikan hasil kali AX dikali BX. X dikali B sama dengan 1 ditambah X tambah X pangkat 3 dikali dengan 1 plus X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 6. Ini X perkaliannya adalah 1 plus X pangkat 2 plus 2X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus 2X pangkat 5 plus X pangkat 6 plus 2X pangkat 7 plus X pangkat 9. Ini bentuk ini sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 hingga CK X pangkat K dengan C0 sama dengan C1 sama dengan C2 sama dengan C4 sama dengan C6 sama dengan C9 itu sama dengan 1. Kemudian untuk C3 itu sama dengan C5 sama dengan C7 sama dengan 2. Kemudian C8 sama dengan 0 dan CK sama dengan 0 untuk K lebih besar sama dengan 10.
Maka banyak hasil kali AX BX merupakan fungsi barisan CK dengan CK sebagai banyak cara kita dapat memilih E1 dan E2 sehingga E1 plus E2 9B dan E1 E2 mempunyai pembatas persyaratan yang diberikan. Metode fungsi bagi di atas dapat digeneralisasi hingga En bagi bilangan bulat N untuk menentukan banyaknya penyelesaian bilangan bulat bagi persamaan E1 plus E2 plus hingga En sama dengan P dengan pembatas persyaratan yang ditetapkan bagi tiap EK dengan 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Jika fungsi bagi A, KX dikaitkan dengan pangkat EK sesuai persyaratan yang ditetapkan pada EK, maka hasil kali A1X kali A2X hingga ANX adalah fungsi pembangkit bagi AP, yaitu banyaknya penyelesaian bagi masalah tersebut. Kemudian ini ada aplikasi untuk mencari inverse. Terus ya bisa dilihat. Nah, jadi yang sudah kita bicarakan tadi yang baru kita saja bicarakan itu contoh 57. Misalkan AP ada penyelesaian banyaknya penyelesaian bulat negatif bagi persamaan E1 plus E2 plus E3 sama dengan P. Gunakan fungsi bangkit untuk mencari A10 jika 0 kurang dari sama dengan EK kurang dari sama dengan 4 itu kas dengan 1 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 3. A50 dengan 2 kurang dari sama dengan 1 kurang dari 50. 0 kurang dari sama dengan 2 kurang dari 50. 5 kurang dari sama dengan 3 kurang dari 25. Fungsi braket AP adalah 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 dipangkatkan 3. Yang pertama nih. Pangkat 3 karena ya ini bersamaan dari 3. Kayaknya. Iya. Maka jadinya seperti ini 1 min X pangkat 5 ber 1 min X pangkat 3 1 min X pangkat 5 pangkat 3 1 plus X pangkat 2 plus hingga seterusnya pangkat 3 1 min 3 1 kombinasi 3 1 X pangkat 5 sama kombinasi 3 2 X pangkat 10 dikurangi kombinasi 3 pangkat 3 X pangkat 15 dikali jumlah dari K sama dengan 0 hingga K kombinasi K plus 2K X pangkat K. Ini sama dengan 1 min 3 X pangkat 5 plus 3 X pangkat 10 min X pangkat 15. Dikali dan jumlah dari K sama dengan 0 hingga K plus 2 K X pangkat K. Untuk menentukan nilai dari A10, kita harus menentukan koefisien dari X pangkat 10 pada fungsi makin di atas. Nilai dari A10 adalah kombinasi 12 10 dikurangi 3 kombinasi 75 ditambah 3 kombinasi 20. Kemudian kombinasi 12 10 dikurangi 3 kombinasi 75 ditambah 3. Ini kan 10 tambah 2. Kemudian K-nya 10. 10 tambah 2. Kemudian ini K-nya 10. Kemudian dikurangi 375. Ditambah 3 kombinasi 20. Karena ini kan X pangkat 10. Ini cari sampai sini. Ini kan 1. Ini kan K-nya 5. K-nya 5. Kemudian 7. Tambah 3. K-nya 0.
K plus 2-nya 2. Nah, untuk yang sama, untuk yang B. Nah, karena saya sudah membaca materi tentang fungsi berbangkit dan juga telah melihat contoh-contoh soal tentang fungsi berbangkit dan juga telah melihat pembahasan soal ujian tentang fungsi berbangkit tahun lalu, maka kegiatan belajar saya hari ini saya cukupkan dan akhirkan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kegiatan belajar saya hari ini saya nyatakan berakhir dan dicukupkan sampai sekarang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video saya selanjutnya belajar matematika diskrit. Terima kasih dan sampai jumpa.